Tripod, Trust Information Podcast. Halo generasi mandiri, balik lagi bersama kita di Tripod Trust Information Podcast. Balik lagi bareng aku Bila, aku Heni. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol informatif nih teman-teman. Di mana sih Kak Heni kita hari ini? Kita kali ini ada di mini teaternya Universitas Nusa Mandiri, guys. Di Margonda ya Kak Heni ya? Margonda, kampus Margonda. Dan tempatnya ya ampun dingin. Terus ini sofanya empuk ya Kak Heni ya? Empuk banget, ini oke banget sih buat orang yang suka foto-foto ya kan. Oh kalau kata orang-orang zaman sekarang sih Instagramable ya Kak Heni ya. Betul. Ih asik banget deh. Emang kita tuh hari ini mau cuap-cuap aja Kak Heni? Ada ngobrol sih bareng sama mahasiswa berprestasi gitu di Universitas Nusa Mandiri. Ganteng gak? Ganteng banget deh, dijamin pokoknya. Pasti generasi mandiri gak sabar deh Kak Heni. Ya kan, daripada nunggu-nunggu lama ya kan. Emang prestasinya mahasiswa itu tuh apa aja sih Kak Heni? Kok disebut mahasiswa berprestasi sih? Jadi mahasiswa ini tuh ikut program pertukaran mahasiswa merdeka, terus ikut lomba juga. Ikut lomba juga? Ya, tingkat nasional. Keren banget gak sih? Serius ini keren banget. Aku langsung gak sabar buat ngobrol-ngobrol lebih lanjut bareng narasumber kita hari ini. Aku juga nih Kak Nabila. Langsung aja kita panggilin kali ya Kak ini ya? Panggilin langsung lah. Langsung bersama narasumber ganteng kita pada hari ini, Kak Williams Hans. Halo Kak Williams. Ya, halo Kak. Halo, biasa dipanggil siapa nih Kak? Biasa dipanggil Hans Kak. Mau langsung akrab deh dia. Halo Kak Hans. Kak Hans ini kan jurusan Sains Data ya di Universitas Nusa Mandiri? Iya betul Kak. Gimana nih kesan dan kesannya dan kenapa bisa milih program studi itu? Nah awalnya itu kan saya nyari-nyari tuh di Google program studi yang akan banyak dicari nih di industri. Akhirnya saya ngeliat tuh di suatu artikel ada bilang Sains Data. Karena kan tiap tahunnya kan manusia semakin banyak, maka semakin banyak data juga yang harus diolah. Sedangkan SDM untuk mengolah data tersebut masih sedikit. Jadi saya milih Sains Data karena untuk memperbesar peluang saya juga untuk di dunia kerja gitu kan. Oh gitu. Jadi Kak Heni, Kak William ini research dulu prospek ke depannya tuh kayak gimana. Nggak kayak kita deh kayaknya. Ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan aja, ngampus-ngampus aja. Tapi pasti generasi mandiri tuh pengen tahu nih Kak, apa sih yang dipelajarin di Sains Data itu? Banyak Kak, jadi ngolah data, terus membuat prediksi dari data-data yang udah ada untuk mengambil keputusan di masa depan. Wow. Jadi benar planning banget nih anak Sains Data nih gitu. Oke. Untuk tantangannya sendiri kira-kira yang menurut Kakak sulit di sana tuh di jurusan Sains Data tuh apa ya? Sains Data tuh selain hard skill, kita juga butuh soft skill kan. Karena ntar kita kalau di perusahaan itu harus bisa melakukan presentasi buat di depan pimpinan terkait prediksi data yang kita lakuin, keputusan yang kita lakuin di masa depan untuk perusahaan tersebut Kak gitu. Jadi perlu banget namanya soft skill kayak public speaking juga harus bagus. Terus analisanya juga harus bagus, kayak gitu sih Kak paling di soft skill itu. Jadi setelah kita menganalisa data, kita juga harus bisa menginterpretasikan apa ya bahasa aku tuh. Mengimplementasikan, mempresentasikan hasil data yang mau kita ituin ya kayak mau kita jelasin ke mungkin ke customer, mungkin ke atasan kita gitu ya. Seru ya ternyata ya Sains Data itu ya. Seru ya. Ada minat itu pindah. Mulai lagi dari semester 1 Kak. BTW ya, dituntasin dulu dan BTW kita juga tuh belajar ya kayaknya belajar sebenarnya tentang data-data, nganalisa gitu cuman ya selewat. Cuman ya puyengnya. Nah kan kita aja puyeng ya Kak Heni ya. Apalagi Kak Willy nih. Nah itu cara menghadapinya gimana sih biar nggak puyeng? Iya. Nomor 1 nih ya buat teman-teman supaya nggak puyeng. Di depan kampusnya itu jangan pernah nunda tugas. Sebenarnya kan kalau tugas dikerjain kan selesai ya. Cuman kitanya doang niatnya itu kan susah Kak. Iya betul banget. Itu yang bikin numpuk gitu. Jadi tugas bakal selesai kalau dikerjakan bukan ditumpuk.
itu kayak kebiasaan mahasiswa sekarang ya. Betul. Ditumpuk-tumpuk dulu aja nih biar deadline-nya banyak Tumpuk, gitu. deadline mepet, baru Iya. kerjain. Nah. Biar ada adrenalinnya gitu. Kebiasaan siapa tuh Kak? Nggak usah nanya kayak gitu deh, kayaknya mau jokin kita pulang Iya, yuk. kita pulang. Oke, siap salah. Ngobrol sama siapa, yuk. Oke deh. Tapi Kak Nabila tahu gak sih Apa? Kak Willy ini punya pengalaman di IEEE ya Kak? Ya benar Kak. Bisa dijelasin sedikit gak sih? Aku agak kurang familiar nih sama Jadi dia. IEEE itu organisasi keilmuan mahasiswa. Di sana itu kita membuat workshop, seminar-seminar terkait keilmuan yang ingin kita kembangkan. Oke. Misalkan aku nih selama menjabat ini pernah nyelenggarain kompetisi abstrak competition. Dan itu diikutin banyak kampus-kampus lain gitu. Sekaligus kan kita juga promosi Nusa Mandiri nih biar makin dikenal. Gitu. Wih, keren banget Jadi, ya Kak Willy ini. Semuanya kayaknya Diembat ya, kalau bahasa anak zaman sekarang tuh ya, dihadapin, dilakukan gitu ya. Jadi tentang IEEE ini ya, aku tuh penasaran deh. Dia itu kan tadi ngadain workshop, ngadain perlombaan juga. Betul, Kak. Terus Kak Willy sempat jadi panitianya juga nih Kak Iya, Willy benar. ya. Terus kira-kira pengalaman yang paling berkesan tuh apa sih Kak Willy dari mengikuti IEEE ya? Betul. Betul. Oke. Pengalaman paling berkesan itu saat saya untuk ngerekrut volunteer buat nyelenggarain suatu kompetisi itu kan bener-bener PR banget ya, kita harus milih kandidat yang bakal mau komitmen sama acara yang kita buat. Jadi di situ tantangannya sekaligus berkesan buat saya gitu. Oh, gitu. jadi karena tantangannya berkesan Hen. Betul. banget ya. Berarti kita harus lebih menantang Hen. Makin menantang makin bagus. Oh, makin menantang makin bagus. Oke. Oke, berarti itu masih berkesinambungan sama jurusan kakak ya. Kira-kira proyek apa tuh yang kakak buat waktu itu? Proyek waktu itu saya ngebuat tentang sistem prediksi misalkan skincare sesuai dengan kondisi kulit. Jadi buat anak-anak muda sekarang kan lagi musim tuh salah skincare. Iya. Jadi betul. saya ngebuat suatu machine learning, pembelajaran mesin yang dimana kita bisa masukin kondisi kulit kita seperti apa, alergi apa. Nah itu ada data setnya. Setelah udah masukin kondisi kulit, kita bakal ngasih rekomendasi nih produk skincare apa yang bakal cocok buat kulit kita gitu. Oh, gitu. Kira-kira Kak Willy ini Hen di IEEE itu jadi apa sih Kak posisinya? Puji Tuhan saya dikasih kepercayaan nih sama Pak Wakil Rektor, Pak Arif, jadi ketua umum. Kasih Jadi Bapak. ketua umum. Iya. Umum. Masya Allah deh. Gimana ya? Tanggung jawab sama tugasnya gimana tuh Hen? Penasaran nggak? Hen? Penasaran sih, tapi lebih penasaran lagi sama persiapannya sih Kak. Mungkin generasi mandiri sekarang ada yang lagi ikut PMM juga gitu kan. Ikut Kayaknya ikut ini deh, student branch itu ya yang iya, salah ya. itu ya. Aduh, agak rancu nih karena Agak prestasinya rancu. banyak banget ya. Maklum Bingung ya, guys. jadinya. Iya, kita tuh suka bingung ya jadinya Iya. ya. Kira-kira misalnya ada generasi mandiri yang pengen ikut kompetisi itu gimana tuh Kak untuk persiapannya gitu? Persiapannya buat saya tuh jangan dipikirin, daftar aja dulu di diri kalian, terus kalian sampein ke dosen kalian, pasti dosen kalian bakal dukung kok untuk cariin coaching yang bagus, dosen pendampingnya bagus. Jalanin aja Kak, gak usah banyak dijadiin beban lah. Hidup udah beban, masa mikirin lomba lagi jadi beban. Iya. oke. Selain itu melatih mental juga ya Kak Willy Betul ya? Kak. Yang kompetisi nasional itu Kak, proyeknya itu yang itu ya Kak? Betul? Iya betul. Betul. Oh, berarti seru ya kompetisi Seru banget. nasional itu. Terus Kak Willy juga bisa memenangkan kompetisi nasional ini. Juara berapa Kak kalau boleh tahu? Juara 3 Kak, puji Tuhan. Juara 3 guys. Tepuk tangan dulu dong, guys. Keren banget, serius. Ini benar-benar keren. Aku tuh jadi pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Kak Heni tahu nggak sih pertukaran mahasiswa merdeka? Tahu nggak? Tahu banget, soalnya kemarin itu pengen ikut itu tapi telat kan Nabila. Oh. Jadi agak gimana gitu, penasaran juga. Dan for your information nih Kak Heni nih, Kak Willy ini jadi salah satu mahasiswa yang lolos program PMM 2023. Wah, aku Betul. minder banget ya jadinya kalau gitu caranya. Kak Heni mau coba-coba
lupa tanya-tanya ke Kak Willy, kira-kira tips and trick saat jadi mahasiswa, program mahasiswa Merdeka tuh apa sih? Iya Kak, boleh dong Kak diceritain sedikit. Aku penasaran Untuk banget. persiapannya yang pasti kalian harus siapin berkas-berkas kalian kayak dokumennya ya teman-teman. Terus setelah itu kan ada tesnya nih, tes kebinekaan. Jadi di tes kebinekaan itu kalian bakal dites pengetahuan kalian tentang wawasan kebangsaan. Terus kalian akan diberi soal-soal terkait perbedaan-perbedaan suku dan ras. Dan ntar di jawabannya itu kalian milih bagaimana cara kalian menghadapi perbedaan itu gitu. Jadi itu salah satu seleksi dari PMM. Terus untuk tips dari saya setelah udah jadi mahasiswa PMM-nya itu, kalian tuh harus open minded. Karena kalian bakal banyak nemuin perbedaan dari seluruh Nusantara nih. Jadi kalian nggak boleh judgmental juga, karena kan tiap-tiap suku itu kan punya pandangan yang beda-beda. Kalian bisa harus lebih terbuka dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu Kak. Oke, berarti selain prosesnya itu juga pengalamannya juga berarti oke banget ya Kak ya? Oke banget Kak. Apa aja tuh Kak kira pengalamannya? Kita bisa jadi pribadi yang lebih toleransi, lebih menghargai, menghormati perbedaan, dan juga ngelatih soft skill kita untuk bersosialisasi dengan orang baru. Karena kan kebetulan saya sendiri dari Nusa Mandiri di Unimed ya, jadi harus lebih aktif untuk berteman dengan yang lain gitu kan. Begitu kan. Di Unimed, di mana tuh Kak? Nama baru lagi tuh. Jadi teman-teman yang belum tahu, panjangan dari Unimed itu Universitas Negeri Medan. Itu tepatnya di Kabupaten Deli, Sumatera Utara. Itu kan. Jadi di negeri Medan. Ya, kalau di negeri Medan berarti banyak menemukan perbedaan-perbedaan tadi seperti cara bicara juga beda ya kayak. Betul ya, cara bicara kalau misalnya di sini mah adem, halus, teteh gitu kan. Kalau di sana kayak gimana Kak Willy? Di sana mah apalah kamu ini gitu. Wewe lah pokoknya. Jadi udah ya, sedikit klip aja ya. Takut generasi mandiri. Jadi takut deh sama di sini. Tapi selain itu tantangannya apa aja tuh Kak? Aku agak penasaran nih. Tantangannya, menurut saya yang paling utama sih culture shock ya. Culture shock. Culture shock. Jadi buat teman-teman yang belum biasa untuk dengar orang yang ngomongnya tinggi pasti pada baper kan. Langsung deh kayaknya nusuk Iya, hati ya. langsung di hati. Jadi teman-teman harus lebih biasa lah sama budaya-budaya yang ada gitu. Dengar-dengar katanya ada jalan-jalan tiap minggu, itu bener Kak? Jadi jalan-jalan tiap minggu itu salah satu program dari PMM namanya Modul Nusantara. Jadi di Modul Nusantara itu kita diakomodasiin oleh Kemendikbud untuk mengenal budaya-budaya dari provinsi yang kita datangin. Jadi saya datang ke Medan itu kan ada Danau Toba, ada Kesultanan Maimun, USU juga, ke Museum Sumatera Utara. Jadi mengenal budaya setempat Kak. Gitu. Berarti relasinya jadi banyak ya Kak? Betul Kak. Itu gimana tuh relasinya? Kemana-mana Kak? Atau gimana? Jadi puji Tuhan dari PMM itu sampai sekarang saya masih menjalin relasi yang baik sama teman-teman di Unimed gitu. Saling sharing masalah perkuliahan. Terus kalau misalkan ada lomba bisa kolaborasi nih dari univ-univ lain gitu. Jadi berkaitan juga sama organisasi kakak tadi yang IEEE ya? Nah iya betul ya. Jadi bisa nyebarin lomba-lomba yang ada di IEEE ke link-link atau ke relasi-relasi yang ada di PMM tadi. Ih keren banget. Ini bisa jadi motivasi banget gak sih untuk generasi mandiri yang mau ikut program-program gitu kan. Jadi kuliahnya tuh nggak monoton gitu. Nggak yang itu aja yang kuliah pulang gitu. Bete kan? Mau tips and triknya nggak sih Kak Heni dari Kak Willy biar kita tuh bisa masuk ya? Boleh dong bagi. Buat tips and trick ya dari saya sendiri itu jadi mahasiswa yang inisiatif ya. Jadi jangan dikit-dikit tuh nunggu arahan dari dosen. Kita yang harus bergerak gitu. Kita pengen arah kemana? Kita pengen coba apa gitu. Dosen itu kan hanya mendampingi, memfasilitasi terkait kegiatan yang akan kita ikuti. Jadi buat teman-teman untuk inisiatif, aktif, jangan dijadiin beban segalanya itu. Pasti bakal ada orang-orang yang nolong kalian untuk melakukan proses-proses kegiatan yang kalian ikutin gitu. Oh gitu Kak Heni. Jadi harus banyak cari tahunya ya Kak Heni ya. Abis ini cari tahu nomor teleponnya Kak Willy boleh kali ya? Di belakang. Minimal itunya dulu ya. Instagramnya.
Oke deh, Kak Heni, kita tadi udah dengerin Kak Willy nih, Kak Heni ya, tentang pengalaman-pengalaman, tentang organisasi, tentang lomba nasional yang sudah diikuti sama Kak Willy juga. Kak Willy kira-kira ada nggak sih one step closing nih Kak Willy ya buat teman-teman yang ada di rumah, buat mungkin teman-teman yang ada di rumah mau denger ya sedikit motivasi dari Kak Willy ya. Buat teman-teman yang lagi nonton, tetap semangat untuk terus aktif, inisiatif, jadi mahasiswa yang mandiri, terus berprestasi gitu. Jangan segalanya itu harus tunggu arahan dari dosen. Jadi apapun rintangannya, kalian hadapi dengan doa dan usaha. Ora et labora. Sekian ya. Ora et labora apa tuh? Itu istilah dari, kebetulan saya Nasrani, puji Tuhan. Jadi segala usaha harus diiringi dengan doa ya. Oh, betul. Segala usaha memang harus diiringi oleh doa ya Kak Heni ya. Oke, mungkin dari aku jangan jangan maunya tuh disuapin terus ya. Benar. Kita tuh harus memang mencari tahu, banyak-banyak cari tahu itu lebih baik ya Kak Heni ya. Betul. Oke, kalau dari Kak Heni apa? Aku pengen kasih tahu aja ke Nusa Mandiri, kalau selama kuliah itu di Nusa Mandiri itu banyak banget program-program yang bakal kampus sediain untuk kalian menambah ilmu gitu. Jadi jangan disia-siain gitu kesempatannya. Jangan disia-siakan kesempatan. Dan buat teman-teman yang belum masuk ke kampus kita nih Universitas Nusa Mandiri, yuk cobain. Mampir-mampir dulu nggak apa-apa. Oke deh, mungkin itu aja kali ya Kak Heni dari kita ya. Oke teman-teman, mungkin kita bakal closing. Makasih banyak buat Kak Willy udah Sama-sama, Kak. mampir. Kesempatannya dan ilmu-ilmunya juga. Udah mampir di podcast kita kali ini. Asik banget deh ketemu sama Kak Willy ini ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dadah. Tripod, Trust Information Podcast.